Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah, karena dengan Allah kita mendapatkan kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengembangkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap kita curahkan kepada baginda kita, yaitu Nabi Allah, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah mengantarkan kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah yang ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi berkembang pesat seperti saat ini. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhir akhir. Allahumma amin. Di sini saya niatkan untuk tolak ilmi, karena ketika kesalahan maupun ada kekeliruan, semoga Allah memberikan maghfirahnya, dan juga akan melupakan sedikit, yaitu mengenai berlomba-lomba meraih hal yang baik di masa pandemi. Berlomba-lomba dalam hal yang baik telah tercantum di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 26 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Artinya, dan untuk yang demikian itu hendaknya setiap orang berlomba-lomba. Seorang muslim yang sejati tentu akan berlomba-lomba dalam ketaatan dan bersegera dalam kebaikan, karena umur manusia dan juga ajal itu terbatas, sehingga ketika ada orang yang pandai dan juga berakal akan bersegera sebelum datangnya hambatan maupun rintangan. Sungguh tidaklah sama ketika ada yang merasa tergesa dalam kebaikan dan yang terlambat-lambat, dan juga beda antara orang yang ketika menuju pada keutamaan dan yang memberatkan diri kepadanya. Berlomba-lomba yang terpuji akan memperkaya kehidupan dan juga akan mengangkat dirinya, sehingga dia akan menuju kesempurnaan. Selain itu, perlombaan yang terpuji itu akan melahirkan sifat untuk selalu maju, kemudian ambisi yang kuat, dan juga menambah banyak pertumbuhan dan perkembangan. Seorang muslim akan merasakan rasa tawar, padahal hal tersebut ada rasa pahit ketika orang tersebut berlomba-lomba, dan juga akan merasakan suatu yang jauh, akan merasakan yang dekat padahal hal tersebut jauh, dan akan membuat mereka lupa segala rintangan. Dan dari saling berlomba-lomba, seseorang akan terangkat
derajat yang tinggi ketika memiliki niat yang baik dan bukan suatu niatan yang buruk dalam hati mereka. Adapun jika semangat saling berlomba ini mati atau padam, tentu masyarakat akan menjadi loyo dan lemas sehingga mereka akan terkurung dalam sifat malas dan terbelakang, juga akan menambahkan pengangguran. Seperti halnya ketika pandemi COVID-19 seperti ini, semua bidang kehidupan terpengaruh. Bidang kehidupan tersebut tidak dapat berjalan seperti semestinya yang lancar. Bidang kehidupan yang terpengaruh salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan tidak dapat berjalan seperti biasanya. Bagaimana nasib murid, terus apakah pembelajaran dapat seefektif, apakah perlombaan dalam kebaikan ini murid dapat berjalan. Tentu semua ini jawabannya ada di dalam pribadi murid-murid dan juga ada di lembaga pendidikan yang menaungi tersebut. Rujuk kembali dari penggalan ayat Al-Quran di atas bahwa kita harus selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan demi terciptanya apa yang kita inginkan. COVID ini bukan merupakan suatu hambatan untuk murid-murid mengekspresikan diri atau menampilkan kemampuan yang mereka miliki, walaupun keterbatasan akan wadah lingkup yang mereka miliki. Maksudnya seorang murid itu tidak bisa berinteraksi dengan guru dan juga mereka tidak bisa leluasa seperti sedia kala yang dapat bertatap muka, sehingga mindset atau pikiran murid tersebut harus dirubah dari yang semula bergantung kepada materi yang diberikan guru, harus mandiri dalam arti harus mencari sumber-sumber referensi dari teknologi yang ada, kemudian harus mengembangkan kekuatan yang dimiliki, di antaranya potensi atau prestasi yang dapat ditampilkan, sehingga walaupun pandemi tersebut, murid tersebut dapat berkembang seperti sedia kala. Hadirin yang berbahagia, tentu peran orang tua sangat penting. Hal ini karena murid-murid biasanya dalam masa pandemi seperti ini biasanya berada di rumah, sehingga orang tua harus berperan mengarahkan dan juga membimbing anak tersebut kepada jalan yang benar. Di rumah tidak boleh bermalas-malasan, karena walaupun pendidikan secara online harus tetap semangat. Kemudian dari kesimpulan dari semua itu dapat disimpulkan bahwa dalam semua keadaan harus memiliki semangat juang yang tinggi dan juga harus memiliki semangat dalam berkompetisi. Hal ini akan menumbuhkan sebagai jiwa yang kuat. Kata tidak bisa itu tidak ada dalam kamus individu, karena hal tersebut akan menjadi hambatan bagi pribadi seseorang, sehingga semua yang kita miliki berlomba-lomba dalam kebaikan harus kita tanamkan sejak dari diri. Demikian yang dapat saya sampaikan.
apabila ada salah kata, apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.